Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, beberapa saat yang lalu Partai Nasdem telah usai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Nasdem. Dan untuk mengetahui apa isi dari rapat tersebut, kami akan mengajak Anda langsung untuk menyapa reporter TV One. Sudah ada Zinedine Duhan di sana. Silakan. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Beberapa saat yang lalu Partai Demokrat ini membagikan surat pemberitahuan di mana di dalamnya menyebutkan bahwa Partai Nasdem khususnya pimpinannya yaitu Surya Paloh telah menentukan bahwa Muhaimin Iskandar atau Caimin dari PKB ini akan mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres pada pemilu 2024 nanti. Dan pada surat tersebut juga tertulis atau menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sepihak oleh Nasdem tanpa terlebih dahulu berdiskusi bersama partai-partai yang berada dalam satu koalisi yang sama, yaitu Partai Demokrat dan juga PKS. Lalu pada malam hari ini memang ini pimpinan dari para partai Nasdem mengadakan rapat tertutup di Nasdem Tower untuk membahas beberapa hal, salah satunya juga mengenai surat yang ditulis oleh Demokrat ini. Dan kami tadi sempat berbincang juga bersama pimpinan Partai Nasdem yaitu Surya Paloh yang juga menjawab mengenai isu ini. Berikut kutipan atau kata-kata yang disampaikan oleh Surya Paloh. Berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Pak Surya, ini kan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Apakah perlu Pak deklarasinya? Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya. Pak Surya, kita ini perkembangan. respon Pak Surya lihat Demokrat sosok kan Caimin sendiri gimana nih Pak? Ya Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, ya kalian ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk Keputusan sepihak gitu. Saya kurang memahamin itu betul-betul. Sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Ya. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana untuk bertemu Demokrat Pak untuk membahas hal ini? Kalau saya nggak ada. Tidak bisa menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. tanpa Demokrat. Apa? Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita ya, kalau memang itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif. Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Tapi memang Caimin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya harus jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Nah, ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada mempersiapkan. Pak Surya, berarti Pak, ini Pak koalisi ketemu dengan Pak Jokowi perubahan tadi apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Kalau ketemu. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk Nasdem dengan PKB saja cukup? Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Nah, kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridho yang
Bagus. Partai lain lagi nanti. Nah, kita nggak tahu itu. Mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintahan. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak perlu dipahami. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara automatically. Nah itu. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Kan jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, baik. Bagaimana Bapak menjawab bahwa di dalam fraksi di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas AHY sebagai cawapres dan tidak? Saya belum tahu, kita nanti pakai teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih, paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel ya. Ya kan, artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksi sekali gitu maksudnya. Dalam struktur partainya ya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan cek. Oke, baik. Apa lagi? Terakhir. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas AHY itu sebetulnya sudah pernah muncul, bersedia jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju sama Mas AHY? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan itu. Apalagi di dalam publik atau pertemuan dimanapun, tulisan apa ada. Dia adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan nantinya harusnya. Ya, baik. Terima kasih. Udah.